Oke, kita lanjutkan sekarang dengan persamaan parametrik kurva di bidang. Dengan topik ini kalian nanti belajar mengenali kurva di bidang yang dinyatakan dalam persamaan parametrik, menyatakan kurva di bidang dalam persamaan parametrik, juga menghitung turunan dan integral dengan menggunakan persamaan parametrik. Ya, apa itu persamaan parametrik? Mengapa kita membahasnya? Karena kurva di bidang itu tidak semuanya merupakan grafik suatu fungsi, ya. Kalau grafik suatu fungsi sudah kita bahas dan kita sudah bisa menghitung turunan dan integralnya dan lain-lain dengan fungsi yang belum. Bagaimana dengan kurva-kurva yang bukan grafik dari fungsi gitu ya. Jadi misalnya elips dan hiperbola ini bukan grafik fungsi. Jadi kita tidak dapat menyatakannya dalam bentuk persamaan Y9fx. Namun, ini yang kita bahas sekarang. Dengan menggunakan parameter, apa itu parameter? Ya, pada dasarnya berubah juga. Dalam hal ini biasanya kita menggunakan huruf T, theta, atau yang lain, S misalnya. Jadi dengan menggunakan suatu parameter yang tepat, elips dan hiperbola tadi dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, biasanya persamaan itu sepasang, ya. Jadi X-nya fungsi dari T, demikian juga Y-nya fungsi dari T. Jadi seolah-olah di sini baik X maupun Y merupakan dua-duanya fungsi dari parameter tersebut. Nah, kalau kalian hubungkan atau bayangkan kejadian fisisnya, maka di sini kalian bisa membayangkan X dan Y itu koordinat posisi dari suatu partikel yang bergerak di bidang, dan T di sini tidak lain mungkin menyatakan waktu, begitu ya. Jadi T-nya nantinya berada dalam suatu interval. Interval ini bisa interval terbatas AB 01, 02 pi, atau bisa juga interval tak terbatas ya, min tak hingga sampai tak hingga, atau R itu sendiri, atau selang 0 tak hingga saja misalnya, atau yang lain. Oke, jadi elips ini jelas bukan grafik fungsi, demikian juga hiperbola. Ini mirip ya, yang tadi digambar itu hiperbola juga kan. Nah, ini hiperbola dengan sumbu utama, sumbu X, dan sumbu Y di sini merupakan sumbu simetri juga memang ya. Kenapa mereka bukan fungsi? Ayo. Karena untuk satu nilai itu ada untuk satu nilai X ada lebih dari satu nilai Y yang berpadanan ya. Nah, tapi kita bisa menyatakannya dalam persamaan parametrik seperti ini. Apa F-nya dan G-nya di situ tugas kita untuk mencarinya ya. Tapi tidak terlalu susah. Elips dan hiperbola dengan persamaan Cartesius, elips ya, yang kita turunkan kuliah yang lalu. Tentu waktu itu ini bukan B kuadrat tapi A kuadrat kali 1 min E kuadrat gitu ya, E nya eksentrisitas ya. Oke, itu kita sebut B kuadrat sekarang. Jadi A ini jari-jari yang mendatar gitu ya, B jari-jari vertikal, dan kalau A sama B tentu saja ini persamaan lingkaran ya dengan jari-jari A. Jadi kalau A tidak sama B ya mungkin agak lonjong sedikit. Saya pilih yang lonjong ke atas karena tempatnya memang tidak panjang menyamping ya. Jadi ini elips juga. Kemudian kalau ini min ya, maka yang kita peroleh adalah hiperbola. Jadi ini E elips, H hiperbola. Nah,
kedua persamaan ini dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan A cos T, B sama dengan, X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T. T-nya di dalam hal ini anggota selang 02pi. Sementara yang hiperbola dapat dinyatakan sebagai persamaan parametrik dengan X sama dengan A cos hiperbolik T dan Y sama dengan B sin hiperbolik. Bisa dicek kalau kalian bagi X dengan A jadi X per A sama dengan cos T, Y per B sama dengan sin T. Kalau dikuadratkan X kuadrat per A kuadrat sama dengan cos kuadrat, Y per kuadrat per B kuadrat sama dengan sin kuadrat akan sama 1, ya kan? Demikian juga yang hiperbola ini, ya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya pada kurva elips dan hiperbola kalau kita substitusikan nilai T, ya? Kalau kita substitusikan nilai T, tentu kita akan dapat titik pada elips, atau kalau pada persamaan H, titik pada hiperbola. Kita coba cek, ya. Kalau T sama 0 dapat apa? X-nya A, Y-nya 0, alias titik di sini. Ini A, titik A, 0 gitu ya. Saya tidak tuliskan koordinatnya. Tapi titiknya berada di sini, di sebelah kanan di sini ya. Nah, lalu coba gerakan T, ya. Kalau T-nya sama dengan pi per 4 ada di mana? Ya. Kalau T sama dengan pi per 4, cos pi per 4 setengah akar 2 jadi A per 2 akar 2, sin pi per 4 juga setengah akar 2 jadi B per 2 akar 2. Titiknya kira-kira ada di sini, ya. Ada di sini. Sudutnya pi per 4. Jadi mungkin T-nya di sini menyatakan parameter sudut dalam hal ini. Ya. Maaf, salah saya. Saya kira untuk lingkaran ya bisa sudut, tapi untuk elips mungkin tidak persis sudut ya, karena ketika T pi per 4 nilai X tidak sama dengan nilai Y ya. Padahal kalau sudut tentu saja tangannya sama dengan 1. Jadi ini T-nya dalam hal ini lebih tepat ya dianggap parameter waktu ya. Kalau pada lingkaran T bisa dianggap juga parameter sudut ya. Tapi pada T sama pi per 2 memang nanti 0,b di sini ya, di atas di puncak sana dan seterusnya. Jadi kalau T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi, maka Anda akan dapatkan titik yang bergerak dari A,0 terus menelusuri kurva elips ini ke atas, kemudian turun lagi ke bawah sini, naik lagi ke situ, atau bergerak dengan lintasan dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti itu. Nah, kalau di hiperbola ini di mana? Ya, itu menarik. Misalnya kalau T sama 0 ada di mana titiknya? A,0 yang ini. Ini T sama 0 gitu ya. Betul? Sebentar. Jangan-jangan ini hanya separuh hiperbola ya. Jadi tidak dua-duanya. Ya. Kalau X-nya 0 ada di sini. Kalau X-nya positif, kemudian T-nya positif, X-nya akan positif, Y-nya juga akan positif. Jadi akan bergerak ke atas ya. Kemudian pada saat T negatif, X-nya masih positif, Y-nya negatif. Jadi di bawah sini
Jadi bayangkan titiknya datang dari Mintah hingga sana, lalu masuk ke sini pada saat T90 di sini, ya. Lalu pada saat T positif terus bergerak ke atas. Jadi hanya hiperbola yang sebelah kanan, yang itu tidak tidak ditempuh oleh persamaan ini. Nah, kalau kita ingin yang sebelah kiri, ya, tinggal ini ditambahkan min, persamaannya akan dipenuhi juga, ya, karena dikuadratkan kan. Jadi di situ mungkin dalam gambar ini saya harus mengubah, yang ini tidak terjadi ya. Jadi yang ini tidak terjadi. Jadi mungkin jangan saya buang. Saya ganti aja warnanya ya. Mana? Nggak bisa. Oke, nantilah. Jadi yang ini tidak terjadi. Jadi mungkin gitu ya. Dan saya kira oke. Begitulah kira-kira. Jadi persamaan ini pun mungkin saya harus tambahkan bahwa ini untuk X positif ya, X positif, yang X positif. Jadi hanya nggak bisa, hanya separuh, ya, hanya separuh itu. Oke. Beberapa istilah tentang persamaan parametrik untuk kurva di bidang. Jadi pasangan persamaan X sama dengan FT dan Y9GT dengan T anggota itu disebut parametrisasi dari kurva. Ya. Jadi kita menyatakannya sebagai persamaan parameter, itu berarti kita melakukan parametrisasi kurva. Ya. Kemudian titik, kalau selangnya selang terbatas AB, titik P yang merupakan diperoleh dengan mensubstitusikan T sama dengan A, jadi titik XA, YA disebut titik awal kurva, sementara titik yang kita peroleh dengan mensubstitusikan T 9B sebutlah titik Q yang koordinatnya XB, YB disebut titik akhir kurva. Jadi bayangkan kurva ada titik awal dan titik akhirnya gitu ya. Jadi dengan berjalannya T, titik tersebut berangkat dari titik awal menuju titik akhir. Nah, kalau titik awal sama dengan titik akhir seperti pada elips tadi, ketika T90 bergerak kemudian kembali pada saat T92Pi kembali ke titik yang sama gitu ya. Ya, tadi ada gambar elipsnya. Maka kurva tersebut dikatakan kurva tertutup ya. Lalu jika setiap titik pada kurva hanya dilalui satu kali, maka kurva tersebut disebut kurva sederhana. Mungkin nanti ada kurva yang berbentuk seperti angka 8 gitu ya. Nah, angka 8 ada titik yang dilalui 2 kali. Nah, itu bukan kurva sederhana. Yang kita bahas barangkali nantinya akan hanya kurva-kurva sederhana saja dahulu ya, karena yang mudah ya yang sederhana, yang mungkin persamaannya juga sederhana, tapi persamaannya sederhana belum tentu kurvanya sederhana ya Pak. Ya. Terus kalau misalnya itu Pak, kurvanya itu kayak elips tadi Pak, tapi titik awalnya misalnya 0, terus titik akhirnya itu 3pi, itu kan beda kan Pak? Ya. Titik awal sama akhir itu tidak katakan tertutup apa enggak? Ya, memenuhi nggak definisi ini?
Enggak. Ya, nggak tertutup. Jadi nggak tertutup. Meskipun kalau dilihat gambarnya itu Nah, dilihat gambarnya tertutup, tapi kan itu ilusi ya. Jadi ya kalau T-nya dari 0 sampai 3pi, maka si elipsnya itu bergerak ya seperti ini. Lalu terus gitu ya. Nah, jadi ujungnya di sini jadi kalau ditarik itu seperti ini gitu ya. Nah, ya nggak tertutup gitu ya. Jadi banyaklah contohnya ya. Ini seperti ini nih. Ini tertutup apa enggak nih? Enggak, itu saya bisa pisahkan ya. Makanya kunci bisa dikeluarkan ya. Kalau tertutup ya nggak bisa ya, kira-kira seperti itu. Tapi tentu saja gambarnya memang seperti ini. Hanya apa tadi? Definisi ini tidak dipenuhi. Jadi yang namanya tertutup tuh nilai di awal sama dengan nilai di akhir ya. Jadi bukan penampakannya yang tertutup ya. Kita tidak ngomong soal penampakan. Nah, lalu persamaan yang sederhana, apalagi kalau merupakan grafik dari suatu fungsi, sebetulnya mudah diubah ke persamaan parametrik. Misalnya parabola y sama dengan x kuadrat, ini mudah diubah ke persamaan parametrik ya. X-nya ganti aja, anggap aja x-nya t, maka y-nya juga akan bisa dinyatakan dalam t. Ya, kalau y sama dengan fx, maka kalau x-nya dimisalkan t, ya y-nya sama dengan ft. Itu sudah persamaan parametrik juga, gitu ya. Sebaliknya persamaan parametrik seperti ini, x sama dengan t plus 1 dan y sama dengan t kuadrat plus 1, ini bisa juga dinyatakan dalam persamaan kartesius, dikembalikan gitu ya. Kalau memang dia grafik fungsi mungkin lebih mudah ya, tapi kalau tidak pun masih bisa ya, dengan cara mengeliminasi t. Nah ya, ini saya ambil contoh relatif mudah. Kalau x dengan t plus 1, tentu saja t bisa kita ganti dengan x min 1 dari persamaan pertama. Kadang-kadang t-nya kita dapatkan dari persamaan kedua lalu substitusikan ke persamaan yang pertama. Atau t kita dapatkan dari persamaan pertama, substitusikan ke persamaan kedua. Jadi itu yang dimaksud dengan mengeliminasi t ya. Saya kira kalian sudah pernah juga melakukan hal seperti ini waktu mungkin menyelesaikan sistem persamaan gitu ya. Ini mungkin mirip dengan menyelesaikan sistem persamaan. Jadi t dieliminasi ya dengan mensubstitusikan t sama x min 1 dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi kita dapatkan y sama dengan x min 1 kuadrat tambah 1 x kuadrat min 2x. Salah nih. Salah. Plus 2 ya. Oke. Jadi ini harusnya gitu. Oke. Nah, x kuadrat min 2x plus 1 plus 1 lagi. Jadi x kuadrat min 2x plus 2. Sebetulnya barangkali nggak usah dibongkar ini kuadrat tanda kurungnya ya. Lebih bagus yang ini sebetulnya. Tapi oke, nggak apa-apa. Dan ini jelas merupakan persamaan sebuah parabola juga ya. Pak, ya. Misal kan itu kan y sama dengan x kuadrat ya, terus dibikin persamaan parametriknya x sama dengan t. Terus misal saya mau ambil x-nya itu sama dengan t plus 1, nanti dapat y-nya beda, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu persamaan parametrik. Nah, berikutnya memang akan ada contoh kurva yang sama tuh bisa punya beberapa persamaan parametrik ya. Jadi yang beda barangkali seperti ini aja, beda apa namanya stopwatchnya gitu ya, gerakannya itu juga. Tapi kalau kamu nyalakan stopwatchnya sekarang, teman kamu nyalakan stopwatchnya 1 menit kemudian, ya
beda pada saat T90 menurut kamu ada di sini, pada menurut temenmu yang lain T90 di sini. Yaitu apa? Kurvanya yaitu itu juga, tapi apa namanya? Timingnya atau pencatatan waktunya berbeda, ya. Seperti kalender kan, ya itu juga sebetulnya, tapi kenyataannya ada berapa kalender sekarang ya? Gitu aja sih, ya. Tapi namanya kalau sekarang tanggal 1, besok tanggal 2, ya di sana juga selisihnya akan, kalau di sana tanggal 30 ya besoknya tambah 1 gitu ya. Tetap. Tapi bisa, kalau di sini bisa dengan tanda kutip dengan kecepatan yang berbeda juga bisa. Ya. Artinya gini. Ini stopwatchnya sama nih. Misalnya. Sama startnya di sini. Lalu yang satu bergerak sepanjang garis Y9X dengan kecepatan 1 gitu. Orang lain bergerak sepanjang Y9X juga tapi dengan kecepatan yang berbeda. Ya kurvanya ya itu juga. Saya kasih contoh. Misalnya X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T. Ya ini kan Y sama dengan X. Ya. Ketika T90 ya di situ. Ketika T91 di sini kira-kira, T92 di situ kira-kira, ya. Nah, sekarang kalau X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat juga. Ya ini juga Y sama dengan X. Ya. Ini juga Y sama dengan X. Tapi apa bedanya? Oh, sama T90-nya di sini. T91-nya juga sama. Oh, kayaknya sama nih. T sama dengan 2 ada di mana gitu ya. T92 ada di sini. Ya. Tapi arah pergerakannya sama ke kanan ya. Ke kanan atas ya. Nah, ini yang saya maksud beda kecepatannya ya. Jadi ada arah, ada kecepatan, ada macam-macam. Kurvanya Y sama dengan X. Ya. Oke. Ini contoh berikutnya yang sudah saya sediakan juga sebetulnya, tapi barangkali yang di whiteboard barusan itu contoh itu lebih gamblang juga ya. Jadi kurvanya Y sama dengan X sama, tapi kecepatannya berbeda, gitu ya. Bisa waktunya yang berbeda. Kalau waktunya yang berbeda, X-nya sama dengan T plus 1, Y-nya juga T plus 1 gitu ya. Jadi pada waktu T sama dengan 0, titiknya ada di 1,1 gitu ya. Nah ini bisa bentuknya lain sama sekali. Kalau itu ya masih mirip-mirip barangkali gitu ya. X dan Y-nya memang kelihatan sama di situ. Kalau ini hubungan antara X dan Y bisa seperti ini. Ya, Anda coba gambar sekarang. Ya, bahwa kedua persamaan parametrik berikut merupakan persamaan setengah lingkaran bagian kanan. Setengah lingkaran itu kadang-kadang kalau dipotong itu ada setengah lingkaran bagian atas, setengah lingkaran bagian bawah, potong vertikal bagian kanan, bagian kiri gitu ya. Coba cari persamaan Cartesiusnya, udah kelihatan sih ya, X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa. Kalau cos T dan sin T jelas X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi ini lingkaran berpusat di 0 berjari-jari 1. Tapi tunggu dulu, T-nya yang mana? Jangan-jangan ini cuma seperempat atau separuh. Ini mengatakan ini setengah lingkaran. Bagian kanan lagi, bener nggak? Coba dicek. Ketika T sama min pi per 2 titiknya di mana? Ketika T sama 0, 0 kan termasuk di sini ada di mana? T sama pi per 4, T sama pi per 2. Ya, jadi gambar kurvanya dan tandai titik awal dan titik akhirnya. Lengkapi juga dengan tanda panah yang menunjukkan arah pergerakan dari titik awal ke titik akhir. Dari sebelah sini.
Oke, kalau X sama dengan akar 1 min T kuadrat, Y-nya sama dengan T. Nah, ini eliminasi itu bisa dilakukan, tapi kadang-kadang kita juga bisa melihat langsung ya apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan T. Kalau eliminasi ya T ini ganti dengan Y, jadi X sama dengan akar 1 min Y kuadrat ya. Tapi sebelum melakukan itu, kalau kita lakukan ini juga kelihatan juga itu bahwa T akan hilang ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi ini eliminasi yang tidak langsung lah begitu ya. Eliminasi juga sih, tapi yang dieliminasikan T kuadrat ya. Nah, kalau lingkarannya ya ini, tapi apakah seluruhnya? Kita harus cek ya. Harus cek apakah seluruhnya. Jadi T-nya di sini apa? T-nya min dari min 1 sampai 1. Nah, dalam hal itu Y-nya akan bernilai di antara min 1 dan 1 juga, tapi X-nya kan tidak mungkin negatif. Jadi X itu hanya yang positif saja. Akar 1 min T kuadrat dalam hal itu akan positif. Nah, persisnya ketika T sama min 1 kita dapatkan apa? X sama dengan 0. Salah. X sama 0, Y-nya min 1. Dapatkan ini. Ini ketika T sama dengan min 1. Ketika T sama dengan 0 baru di sini ya. Ini ceritanya X-nya 1, ini min 1 ya. Jadi di sini ini T sama dengan 0. Lalu T sama dengan 1 di sini ya. Udah selesai. Jadi si titiknya kalau kita bayangkan nih ada partikel yang bergerak, itu akan menelusuri lingkaran ya, bagian kanan saja. Yang di sebelah kiri itu tidak dilalui, jadi hanya separuh lingkaran kanan saja. Oke, jadi bayangkan titik bergerak dari posisi min 1,0 ke 0,1. Nah, itu yang terkait dengan persamaan parametrik yang pertama. Nah, kalau yang kedua, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Ya, ini juga sama. Nah, kalau ini eliminasi barangkali juga nggak dilakukan begitu saja ya. Nanti kalau dieliminasi T sama arcus sin Y repot. Yang kita lakukan untuk ini kita hitung kuadrat dari masing-masing. Di sini juga X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Tapi lagi-lagi T-nya di mana? T-nya di antara min pi per 2 dan pi per 2. Nah, sekarang apakah titik pada seluruh lingkaran dilalui atau hanya sebagian saja? Saya siapkan juga nih lingkarannya yang berjari-jari 1 berpusat di 0 ya, sama seperti tadi. Tapi kita cek lagi, jangan terlalu yakin juga soal ini, kadang-kadang salah. Barusan udah 2 kali salah ketik ya. Jadi T sama min pi per 2 cos min pi per 2 itu 0. Jadi X-nya 0, sin min pi per 2 min 1. Jadi memang dari situ juga ya. Ketika T-nya, nah ini maaf, ini beda stopwatch yang gitu ya. Tapi dengan stopwatch yang berbeda, posisinya sama gitu ya.
Nah ini kayak termometernya beda lah. Ini pakai Celsius, ini pakai Reaumur gitu, ya. Seperti itu aja analoginya, ya. Titiknya itu juga, ya. Seperti sekarang suhunya kalau pakai Fahrenheit ya sekian, pakai Reaumur sekian. Padahal ya suhunya ya sama aja kan. Ya, saya nyari yang salah. Coba diteruskan gambarnya apa betul? T sama dengan 0 ada di mana? Jangan-jangan ke kiri ininya. Jadi T sama dengan 0, cos 0. Kok ada di situ kepencet? T sama dengan 0 di sini ya. Cos 01 sin 0 0, jadi titiknya 1,0. Lalu pada saat T sama dengan pi per 2, cos pi per 2 0 lagi, sin pi per 2 sama dengan 1. Ini cuma 3 titik memang, tapi kita yakin bahwa bergeraknya memang berlawanan arah jarum jam dari titik min 1,0 melalui 1,0 terus ke atas ke 0,1 pada lingkaran, ya. Tapi hanya separuh yang kanan saja. Nah, saya atau kalian bisa mencari persamaan parametrik lain yang kalau digambar kurvanya setengah lingkaran itu juga, tapi mungkin bergeraknya dari atas ke bawah searah jarum jam, ada, bisa dicari, ya. Jadi banyak sekali kemungkinannya yang diperlihatkan di sini. Kurva yang sama bisa mempunyai dua persamaan parametrik yang berbeda, dan dua persamaan parametrik yang berbeda ini betul-betul menyatakan kurva itu mulai dari titik awal ke titik akhir dengan arah yang sama. Beda skalanya aja, beda stopwatchnya. Kalau itu T itu waktu, yang kiri itu seolah-olah dalam 2 satuan waktu, yang kanan pi satuan waktu, ya. Gitu kan? Kecepatannya, mungkin kecepatannya mungkin sebanding gitu, ya. Tentu dengan perbandingan pi per 2, yang sana kan 2 satuan waktu, yang ini pi satuan waktu. Atau enggak tahu saya. Harus dicek turunannya, kita belum sampai turunnya. Tapi bisa diceknya begini, sebetulnya nggak terlalu susah, ya. Kalau T sama dengan setengah ada di mana di sini? Ya, ada di, yang pasti Y-nya setengah, ya. Ada di situ kan? Ada di sini nih. Ini T sama dengan setengah. Ya. Nah, ini kecepatannya artinya konstan nggak ini? Enggak kan? Jadi ini kayak agak cepat lalu agak lambat di sini, terus cepat lagi gitu ya. Jadi di daerah sini agak lambat. Karena setengah baru segitu. Sementara yang setengah waktu terakhir yang ditempuhnya lebih jauh, ya. Nah, tapi di sini pi per 4 itu ya betul-betul ada di situ kan, dan jarak, ya, ini dengan itu sama. Jadi untuk selang bagian waktu yang sama, jarak yang ditempuh sama. Tapi di sini selang bagian yang sama, jarak yang ditempuh mungkin berbeda. Jadi yang ini kecepatannya nggak konstan, yang itu kecepatan angularnya konstan. Nah, di situ T-nya mungkin menyatakan
sudut. T-nya sama dengan sudut juga. Ya, kalau lingkaran T-nya bisa sama dengan sudut atau kelipatannya, tergantung nanti ada konstanta nggak gitu. Misalnya cos 2T. Oh iya, kalau saya ganti dengan cepat aja, kalau saya ganti misalnya X-nya sama dengan cos 2T, Y sama dengan sin 2T, ya, ini lingkaran juga. Tapi kalau T-nya di situ, oh itu satu lingkaran penuh. Nah, kalau saya ganti T-nya di sini hanya di antara min pi per 4 dan pi per 4, ini separuh lingkaran kanan juga. Apa bedanya dengan ini? Bedanya kecepatannya. Karena ini waktu tempuhnya totalnya hanya pi per 2. Maaf tadi 2, ya tadi pi ya. Sekarang hanya pi per 2. Jadi bayangkan ini gitu ya, hanya dalam waktu pi per 2. Nah, di sini sudutnya sama dengan 2 kali waktu. Kecepatan angularnya 2 kan di sini. Fisika udah nyampe gelombang atau belum? Oh, udah semester kemarin. Oke. Nah, lalu ada kurva-kurva yang menarik ya. Jadi lingkaran, elips, parabola, hiperbola sudah kenal lah ya. Sekarang bayangkan ada sebuah koin atau roda bundar ya, atau lingkaran, lalu di jari-jarinya A diletakkan pada di atas sumbu X seperti ini dengan posisi awal tepat di 0,0 titik merah ini, lalu biarkan roda itu menggelinding ke kanan dengan kecepatan konstan gitu ya. Jari-jarinya A di sini. Nah, jadi titik merah ini akan menelusuri nantinya sebuah kurva yang disebut sikloid. Ya, saya belum bisa membuat animasinya di situ, dan yang terutama belum cukup waktunya. Jadi saya gambar langsung di sini ya. Bayangkan si roda ini, lalu titik merahnya sekarang di sini menjadi titik hitam, oke? Nah, lalu ini saya gelindingkan, suatu saat dia akan berada di sini. Nah, titik merahnya sudah berada di mana? Titik hitamnya sudah berada di mana? Titik hitamnya katakanlah sudah berada di sini, ya. Ini jari-jari yang menghubungkan ke titik hitam sekarang sudah berada di sini. Oke, betul kan? Kalau ini menggelinding, ini akan ya. Nah, jarak tempuhnya itu dalam hal ini sama dengan panjang busur ini, ya. Jadi dari 0 ke X itu sama dengan, jadi X di sini akan sama dengan panjang busur. Berapa panjang busur ini? Nah, sekarang parameter apa yang kita pakai? Parameter yang kita pakai sudut yang ditempuh, ya. Atau sudut yang dibentuk dengan garis vertikal ke bawah, ya. Jadi pada saat ini sudut itu 0 tentunya, bergerak sedikit mulai membuka, ada sudut sampai sebesar ini, posisi titik hitam ada di sana. Jadi ini X ini A kali, nah panjang busur
itu rumusnya A jari-jari kali sudut temu ya, jadi A kali T. Oke? Ya, makanya keliling 2pi T kan? Nah, 2pi R. Ya kan sebanding dengan keliling. Kalau keliling satu putaran penuh 2pi. Kalau ini T. Jadi T per 2pi kali 2pi R. Ya. 2pi-nya coret T kali R. R-nya dalam hal ini A ya. R-nya sama dengan A. Jari-jarinya sama dengan A. Jadi jari-jari di sini sama dengan A. Nah, berapakah koordinat P di sini? Kalau P itu maaf, X-nya harus saya ganti. X-nya saya ganti dengan sesuatu yang lain. Kalau di buku M ya, M. Lalu ini P ini koordinatnya X, Y. Yang mau kita cari koordinat X, Y itu. Ya. Jadi di sini ini X-nya. Nah, kita bisa tarik garis bantuan. Ini kita tarik lebih panjang sedikit, lalu ini proyeksikan di sini. Ya. Jadi tentu saja kalau ini T maka ini suplemennya, ya. Nah, X itu jelas di sini adalah M dikurangi itu, ya. Berapa panjang dari titik P ke Q lah, katakanlah ini Q ya. Jadi dikurangi jarak P ke Q. Berapa jarak P ke Q itu? Ya, A kali sin pi min T, tapi sin pi min T sama aja dengan A sin T, ya. Kalau ini pi min T, ini sama dengan M, M-nya dalam hal ini AT, jadi AT min A sin T. Jadi A kali T min sin T. Lalu berapa Y? Nah, Y-nya dalam hal ini dari M ke titik pusat, ya, sebutlah ini O. Jadi dari M ke titik pusat tentu saja sama dengan A, ya. Lalu tambah OQ, ya. Berapa OQ itu? A cos pi min T. Cos min sin, jadi cos min T, tapi cos min T sama dengan cos T, jadi pada akhirnya A tambah A cos T sama dengan A kali 1 plus cos T. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan, ya, Ini cos T, Pak. Min cos T. Bentar, kita cek. Ketika T-nya sama dengan Pi,
min ya. Tadi apa? Ya, apa yang salah di sini? A tambah ya, tapi mulai salahnya dari mana? Dari kos diminta itu Pak. Kos diminta itu sama dengan min kos diminta sama dengan Oh, kos P itu min 1, ya ampun. Kos, jadi kos P, kos min T, ya. Oke. Cos P itu min 1. Tadi saya hitungnya cos P-nya saya saya anggap 1. Oke. Jadi ketika T sama dengan P, titik kita ada di atas. Jadi di situ cosnya min 1. Jadi ini akan jadi 2. Jadi Y-nya 2A, ya. X-nya sama dengan A kali P, setengah keliling ya. Nah, kalau ditelusuri kira-kira persamaannya itu ya, lalu pada suatu saat di puncak lalu turun lagi. Ya, turun lagi. Jadi itu persamaan persamaan parametrik dari sikloid dan kurvanya kira-kira berbentuk seperti itu. Kalau dilanjutkan ini akan jatuh ke sumbu X terus ke bawah nggak? Enggak lah gitu ya, naik lagi. Jadi nanti kalau di zoom in ya, jadi 2A. Zoom out ya. Ini berapa? Pi ya. Jadi 2pi. Salah saya. 2pi-A itu ini udah kembali lagi satu keliling ya. Jadi pi itu di sini mencapai puncaknya di situ. Oke, jadi persamaannya ini T-nya positif dalam hal ini. Bisa saja T-nya dimundurkan juga ya, jadi seolah-olah rodanya datang dari waktu sebelumnya juga gitu ya, dari min tahingga sampai tahingga. Oke, ada cerita sampingannya tentang sikloid ini di buku, kalian baca ya. Lalu bagaimana kita berkalkulus ria dengan fungsi parametrik? Kalau f dan g mempunyai turunan yang kontinu dan f aksen t tidak sama 0, maka persamaan parametrik ini itu akan menyatakan y sebagai sebuah fungsi dari x yang dapat diturunkan dengan dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Ya, andaikan saja dt itu bisa dicoret ya, ini memang kembali ruas kanan sama dengan dy dx juga ya. Jadi rumus ini seperti menyisipkan dt aja gitu ya. Tapi tentu saja ini bukan pecahan, bukan dy dibagi dt, tapi turunan y terhadap t dibagi turunan x terhadap t. Syaratnya di sini memang turunan x terhadap t yang sama dengan f aksen t itu tidak boleh 0. Ya. Nah, jadi kita bisa dapat persamaan garis singgung. Kita bisa menghampiri nilai fungsi yang diberikan dalam persamaan parametrik di sekitar suatu titik tertentu.
Oke, misalnya kita tinjau, kita tahu lingkaran ya, misalnya lingkaran berjari-jari berapapun ya, katakanlah berjari-jari R. Jadi sini X sama dengan R cos T, R-nya konstan, Y sama dengan R sin T. Ya. T-nya katakanlah dari 0 sampai 2pi. Maka kita dapatkan lingkaran yang mungkin merepresentasikan persamaan gerak sebuah partikel berangkat dari R,0 memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu kalau kita periksa, kita turunkan dx dt min R sin T, dy dt R cos T. Dan ini tidak akan 0 untuk T sama dengan, jadi si dx dt ini tidak akan 0 untuk T yang tidak sama 0 ataupun pi ya. Nah, kalau kita lihat T sama 0 di mana? T sama 0 di sini kan? Untuk T sama pi di sini. Ya, T sama pi. Nah, memang di dua titik ini, kalau kita mau mencari garis singgungnya gimana? Punya sebetulnya garis singgungnya, yaitu garis vertikal gitu ya. Tapi garis singgung ini tidak akan didapat melalui rumus itu. Jadi dapatnya mungkin lewat gambar ini gitu ya, atau cara lain. Nah, cara lain nanti kita akan pelajari juga ya, fungsi bernilai vektor gitu. Nanti kita akan membahas itu. Nah, tapi satu hal, memang di dua titik ini pernyataan itu tidak dipenuhi, ya. Kesimpulan ini tidak berlaku, yaitu kesimpulan yang mengatakan bahwa Y merupakan fungsi dari X, ya. Di sini nggak berlaku karena bagaimanapun kalau turunan itu berarti bukan cuma di titik itu tapi di sekitarnya. Di sekitarnya itu ya sedikit ke atas, sedikit ke bawah. 1x punya dua nilai Y gitu kan. Jadi di sekitar titik itu 1x punya atau berpadanan dengan dua nilai Y. Di sekitar titik itu kalimat ini memang nggak berlaku, bahwa Y merupakan sebuah fungsi dari X itu nggak berlaku. Tapi kalau kita berbicara titik yang lain, misalnya titik ini, maka di sekitar titik ini, ya, di sekitar titik itu Y merupakan fungsi dari X. Potongan lingkaran di sekitar titik itu bisa dianggap sebagai grafik dari sebuah fungsi. Potongan itu aja, ya. Nah, dalam hal itu, kalau kita ingin tahu turunannya, maka rumus teorema ini teorema mengatakan turunannya itu nggak usah mencari persamaan Kartesiusnya terlebih dahulu, langsung aja dari persamaan parametriknya itu turunkan masing-masing, lalu hitung hasil bagi dy dt dengan dx dt. Itu maksud teorema ya. Nah, sekarang coba kita hitung dy dt sudah, dx dt sudah. Jadi ddx
Jadi untuk T tidak sama dengan 0 ataupun Pi, kita punya ddx sama dengan dy dt per dx dt. Ini sama dengan r cos T per min r sin T. Jadi ini sama dengan minus kotangan T. Nah, kalau kita mau hitung misalnya untuk T sama dengan Pi per 4, misalnya ini T sama dengan Pi per 4, ya. Jadi berapa turunannya? Jadi untuk di T atau pada saat T sama dengan Pi per 4 dx itu akan sama dengan minus kotangan Pi per 4 alias minus 1, ya. Tangan Pi per 4 1, kotangan sebentar. Kotangan juga 1, ya. Karena sepertangan. Saya kok agak lost soal tanda-tandanya dikesampingkan dulu. Nah, itu memang yang terjadi kan, garis singgungnya di sini akan punya kemiringan min 1, ya. Wah, itu sih saya juga udah tahu, Pak. Ya, ini saya ngasih contoh lingkaran yang mudah dicek dengan yang sudah bisa kita peroleh lewat cara yang lain juga mungkin, ya, geometri atau apa. Itu udah tahu kalau Pi per 4 ya garis singgungnya ini sangat tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini gradiennya 1, yaitu gradiennya min 1 kan. Gitu ya. Nah, itu kita bisa peroleh. Nah, tapi cara ini kan kita bisa mendapatkan turunan bukan cuma untuk lingkaran, nanti untuk elips, untuk hiperbola, untuk sikloid, untuk semua persamaan kurva yang dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik. Coba ini elips. Ya, jadi X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 5 sin T, T-nya di antara 0 dan 3. Ini nggak tahu elipsnya cuma sebagian atau 3/2 atau berapa, ya. Kurang dari separuh ini, ya. Karena Pi kan 3, ini cuma sampai 3, berarti separuhnya juga enggak. Pi per 4 itu jelas di antara 0 dan 3 kan, jadi memenuhi. Ya. Nah, Anda jangan cuma menghitung, tapi coba gambarkan juga kurvanya. Ini saya beritahu kan barusan, ini elips ini. Kenapa elips? Karena yang sama dengan 1 nanti x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 25. Tapi dari mana ke mana elipsnya gitu, ya. Titik awalnya ini nggak termasuk, nggak pakai sama dengan. Titik akhirnya juga nggak, tapi nggak penting. Kita mau menghitung ddx pada saat T sama dengan Pi per 4. Oke, tentu saja mudah, tinggal dimasukkan dy dx sama dengan dy dt menjadi atau sama dengan 5 cos T per dx dt min 4 sin T. Jadi min 5/4 kotangan Pi per 4. Jadi sama seperti tadi, min 5/4 kali 1, min 5/4, ya. Jadi kalau tadi kemiringannya min 1, ini min 5/4. Min 5/4 tuh lebih
Lebih tegak atau lebih landai dari min 1? Lebih tegak ya. Karena ini elipsnya punya sumbu panjang atau sumbu vertikalnya lebih panjang ya. 5 di sini ya. Jadi elips yang seperti telur berdiri tadi ya. Oke? Oke? Kita lewat ini. Integral juga bisa kita hitung kalau si persamaan kurvanya diberikan dalam bentuk persamaan parametrik, lalu kita ingin menghitung entah apa ini ya. Nanti luas daerah tentu saja bisa kita pertanyakan juga, tapi ini contoh suatu hitung-hitungan integral melibatkan X dan Y ya. Sebetulnya ini bisa dianggap pada waktu menghitung volume kan pakai metode kulit tabung gitu ya. XFX. Oh, ini bukan XFX, ini Y kuadrat. Ini bukan volume, ini nggak ada hubungannya dengan volume. Oke. Kalau Y kuadrat saja ada hubungannya dengan volume ya. Ini momen mungkin ya. Iya, waktu menghitung. Sesuatu lah, nggak penting. Nah sekarang ini gimana? Ya ini kita substitusikan saja. X-nya adalah 2T plus 1, Y-nya T kuadrat plus 1, nanti kuadratkan. DX-nya gimana? Tentu saja DX itu sama dengan 2 kali DT. Ya. Jadi semuanya dinyatakan dalam T nantinya. Semuanya dinyatakan dalam T, maka integral ini menjadi integral ini akan menjadi batasnya akan berubah. Ingat ini seperti substitusi. Itu X, lalu Y kuadrat. DX sama dengan 2 DT ya. Jadi X sama dengan 2T plus 1, Y sama dengan T kuadrat plus 1. Dari sini DX sama dengan 2 DT. Nah, lalu batasnya ketika X sama dengan 1, itu X sama dengan 1 itu berpadanan dengan T sama dengan berapa? Berpadanan dengan T sama dengan 0. X sama dengan 2 itu berpadanan dengan T sama dengan berapa? T sama dengan, jadi ini integralnya jadi dari 0 sampai setengah. Ya, ya tentu saja ini bisa dihitung ya. Nah, tadi integral ini nggak tahu tentang volume atau luas, nggak menarik ya. Kalau mau yang menarik ya coba luas 1 sikloid. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud ini. Nih, berapa luas daerah ini? Ya? Berapa luasnya? Loh, gimana luas? Ya, kalau luas di bawah kurva Y sama dengan Fx, X-nya dari 0 sampai 2 pi-a kan tahu kan? Ya, jadi luasnya sama dengan dalam integral, luasnya sama dengan apa?
ya Y. Terus? Ya cuma begitu. Tapi substitusikan sekarang Y-nya apa, DX-nya apa dalam T. Kalian nggak mau mencari Y. Kalau Y kalian tahu Y sekian dalam X, boleh juga substitusikan atau apa tadi? Eliminasi T untuk mencari persamaan sikloid, persamaan Cartesius. Silakan. Saya kira nggak mudah. Ya. Persamaan Cartesius untuk sikloid, kalau ada yang menemukan, besok atau lusa datang ke kantor saya, nanti saya traktir. Makan siang gratis sama saya, ya. Persamaan sikloid dalam ini Y dan X, ya, persamaan Cartesiusnya. Tapi besok atau lusa, ya, jangan terlalu lama. Kalau enggak, soalnya mungkin memang nggak bisa, atau kalian udah dikasih tahu orang gitu ya, nggak boleh, nggak kaji gitu ya. Nah, tapi untuk menghitung luas nggak perlu mencari persamaan Cartesiusnya lebih dahulu. Ini integral Y dx, tadi XY kuadrat aja bisa. Kalau ini ya tinggal substitusikan Y-nya apa? Y-nya apa tadi? A kali T min A kali 1 min cos T. X-nya A kali T min sin T. Nah, itu perlu untuk menghitung dx. Dx-nya dalam dt. Coba substitusikan. Batasnya T-nya dari 0 sampai 1 putar. Berarti 0 sampai 2pi. Bukan 2pi-A, itu yang 2pi-A X-nya. T-nya sendiri nanti akan 1 putaran penuh. Ya. 1 sikloid itu dan si titik merah tadi kembali ke bawah lagi, dan itu 1 putaran penuh. Jadi 2pi T-nya. Ayo, integralnya jadi bentuk apa? Aman? Biasanya udah dapat. Hah? Ada di buku itu. Tapi nggak ada yang beda sama sekali ya. Ya, buat yang nonton videonya tapi nggak punya buku, ini akan menjadi apa? Y-nya tadi A kali 1 min cos T. Itu baru Y. Dx-nya sendiri apa? X-nya tadi A kali T min sin T. Jadi dx sama dengan A 1 min cos T dt, ya. Itu. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Kali A 1 min cos T dt. Loh, sama. Bagus lah, ya, sama. T-nya dari 0 sampai 2pi saja. Jadi bagus. A kuadrat 1 min cos T kuadrat. Nah, ini hitungnya gimana? Hitungnya tentu kita uraikan ini. 1 min 2 cos T plus cos kuadrat T. Hitung yang ini mudah. Yang ini mudah. Yang ini diubah menjadi 1 plus cos 2T per 2, ya.
dan seterusnya. Ini batasnya 2pi, salah tulis tadi. Dapat apa hasilnya, Salman? Ya? 3 pi a kuadrat. Ya? Dicek di eksekusi hitung-hitungannya ini, Anda akan dapatkan pada akhirnya 3 pi a kuadrat. Ya? Ada pertanyaan? Jadi itu sikloid dan bagaimana menghitung luas daerah di bawah suatu kurva yang diberikan dalam bentuk persamaan parametrik. Pada dasarnya integral y dx, y-nya substitusikan dalam t, dx-nya hitung juga dalam dt, batasnya ikut berubah, Anda dapat integral dalam t. Ya, mungkin nanti yang ditanya bukan luas sikloid tapi luas ya dari bentuk yang lain. Ada bentuk seperti belimbing, hati dan lain-lain ya. Oke.